Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ibu Novi, kita akan meneruskan pembahasan tentang hepatitis C. Hepatitis C ini menempati urutan kedua terbanyak setelah hepatitis A. Jadi yang terbanyak adalah hepatitis A, berikutnya hepatitis C, dan ketiga hepatitis B. Infeksi virus hepatitis C ini suatu masalah kesehatan global, mendunia. Virus hepatitis mengandung RNA rantai tunggal berkapsid glikoprotein dengan partikel Sieverts. Inti nukleokapsidnya 33 nanometer. Diproduksi secara langsung untuk memproduksi protein-protein virus. Ini karena HCV merupakan virus RNA rantai positif. Replikasi dari HCV sangat melimpah perharinya. Ya, virion itu anakan baru per hari bisa mencapai 10 triliun. Ditularkan dari orang ke orang melalui parenteral, penerima produk darah, pasien HD, pekerja, kesehatan, populasi berisiko. Populasi berisiko adalah penyalahgunaan nafsa, ibu ke anak dengan hepatitis C, ya. Untuk morfologi dari virus hepatitis C, genom dari HCV ini terdiri dari 94.000 nukleotida asam nukleat, ya, mengkode protein besar dengan sampai 3.000 asam amino. Sepertiga bagian dari protein tersebut terdiri dari protein struktural penyokong virusnya. Protein kapsid terselubung dapat menimbulkan antibodi netralisasi, dan sisanya 2/3 dari poliprotein tersebut terdiri dari protein non-struktural. Ada NS2, 3, 4, A4B, 5B. Ini terlibat dalam replikasi HCV. Protein COV diperkirakan akan menimbulkan reaksi pelepasan radikal oksigen radikal bebas pada mitokondria di sel hepatosit, berinteraksi pada mekanisme signaling dalam inti sel, terutama berkaitan dengan penekanan regulasi imunologik dan apoptosis. HCV mengenali reseptor spesifik di sel hepatosit, permukaan sel protein permukaan kelas diferensiasi 81 ini adalah suatu HCV binding protein yang akan memainkan peranan dengan masuknya RNA virus ke sel targetnya. Protein khusus virus yaitu protein E2 akan menempel pada reseptor site di bagian hepatosit. Virus dapat membuat sel hati memperlakukan bahwa RNA virus itu adalah miliknya sendiri, sehingga terjadi replikasi RNA virus di sel hepatosit yang sudah terinfeksi. Selama proses ini, virus menutup fungsi normal dari hepatosit. Intinya sel hepatosit itu digunakan sebagai sel untuk berkembang biaknya. Ada reaksi imunitas dari infeksi hepatitis C. Reaksi sitotoksik T-cell, jadi T-cell killer ini diperlukan untuk mengeradikasi seluruh virus hepatitis C. Reaksi inflamasi meliputi rekrutmen sel-sel inflamasi lainnya, sehingga menyebabkan aktivitas sel-sel di ruang virus hati. Sel-sel tersebut sebelumnya dalam keadaan tenang, ya hanya berpatroli saja. Kemudian setelah pengenalan antigen hepatitis C, mereka akan berproliferasi menjadi aktif menjadi sel-sel myofibroblas. Dapat menghasilkan efeknya dari aktivasi sel-sel imun tersebut
menghasilkan matriks kolagen sehingga terjadilah fibrosis pada sel hati. Berperan aktif menghasilkan sitokin proinflamasi. Protein ini, proses ini jika berlangsung terus-menerus akan menyebabkan sirosis hati karena tadi kondisi fibrosis. HCV dapat menyebabkan suatu hepatitis akut. Ini sulit dibedakan dengan hepatitis virus akut lainnya. Mereka memiliki gejala yang nyaris serupa. Gejala hanya dilaporkan terjadi pada 15% kasus, sehingga diagnosa tergantung pada positif atau negatifnya hasil pemeriksaan anti-HCV, atau juga pemeriksaan HCV RNA yang biasanya bisa terdeteksi lebih awal sebelum munculnya antibodi. Dari semua individu yang mengalami infeksi hepatitis C akut, sekitar 75-80%-nya akan berkembang menjadi infeksi kronik. Bagaimana dengan gejala hepatitis C? Nyaris sama dengan virus hepatitis lainnya, HCV dapat menyebabkan penyakit hepatitis akut, sulit dibedakan. Gejalanya dilaporkan terjadi pada 15% kasus. Masa inkubasinya sekitar 6-8 minggu, kisaran antara 6-8 minggu. Pada beberapa pasien yang menunjukkan gejala ada malaise, ada jaundice, ini sekitar 20-40% pasien. Ada pemeriksaan kadar SGPT bisa 5-15 kali lebih besar dari rentang normal. Ini hampir terjadi pada semua pasien. Selama masa inkubasi, RNA HCV virus pasien bisa positif dan meningkat hingga muncul jaundice. Proses jaundice juga sama, bisa karena kasus tersumbatnya saluran ductus empedu. Selain itu juga bisa muncul gejala-gejala seperti fatigue, ini common ya. Fatigue, tidak nafsu makan, mual, nyeri abdomen kuadran kanan atas. Dari semua individu dengan hepatitis C akut, ya, 75-80% yang akan berkembang menjadi infeksi kronik. Gejala lainnya ada malaise, nausea, mual ya. Infeksi berkembang menjadi kronik pada sebagian besar penderita juga biasanya tidak menimbulkan gejala, sehingga ini menyebabkan sangat sulit menilai perjalanan alamiah dari infeksi HCV. Bagaimana diagnosisnya? Pemeriksaan konvensional untuk mendiagnosis keberadaan antigen HCV tidak ada. Jadi RNA HCV bisa muncul ketika diikuti dengan kenaikan enzim ALT dan diikuti dengan munculnya anti HCV, imunoglobulin anti HCV. Pemeriksaan antibodi terhadap HCV biasanya dideteksi dengan enzim immunoassay juga dengan PCR. Penata laksanaannya, pengobatan hepatitis C sedini mungkin sangat penting untuk mencegah sirosis hepatis. Meskipun tubuh telah melakukan perlawanan terhadap infeksi, tetapi hanya 20% saja yang berhasil. Pengobatan tetap diperlukan untuk mencegah menjadi kronik dan mengurangi kemungkinan terjadinya tadi sirosis hepatis. Obat-obatan yang bisa digunakan ada interferon alfa. Ini adalah protein sitokin yang alamiah diproduksi oleh sel tubuh, tapi ini dibuat rekombinannya digunakan untuk meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Obat yang direkomendasikan ada interferon alfa maupun sintesisnya, alamiah maupun sintesisnya. Ada juga pegylated
interferon alfa, ini modifikasi dari interferon alfa. Penelitian menunjukkan bahwa ini lebih efektif untuk membuat respon imunitas terhadap virus hepatitis C dibandingkan interferon alfa yang biasa. Obat lainnya ada ribavirin. Ini adalah obat antivirus yang digunakan bersama interferon alfa. Dipakai tunggal tidak akan efektif. Kombinasi dengan interferon alfa akan lebih efektif bahkan apabila hanya diberikan interferon alfa tunggal. Bagaimana pencegahannya? Tidak ada vaksin untuk melawan infeksi HCV. Usaha yang harus dilakukan mencegah terjadinya infeksi. Bagaimana caranya? Lakukan screening untuk produk darah, donor organ, mengaktifasi virus dari plasma, menginaktivasi virus dari plasma dan produk-produk plasma, mengimplementasikan tindakan-tindakan untuk kontrol infeksi pada setting pekerja kesehatan, termasuk kita, perawat, dokter, analis, ya. Usaha lainnya, sterilisasi alat-alat medis yang akan digunakan ulang, tindakan perilaku yang sehat, tidak menggunakan obat-obatan, penyalahgunaan obat-obatan suntik, kemudian edukasi pada kelompok berisiko, gunakan suntik dengan single, tidak boleh bergantian. Konseling juga untuk menurunkan risiko praktik seksual yang pada homoseksual, pada pekerja seks komersial. Mungkin begitu saja kita pengenalan tentang hepatitis C. Buka berikutnya video tentang hepatitis D. Kalau ada ilmu yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.